Jikalah di dalam solat penuh muatannya dengan doa-doa, misalnya dalam doa iftitah, kita memilih misalnya doa iftitah selain Allahu Akbaru kabira, misalnya kita memilih doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khata, itu doa. Kemudian kita juga memperbanyak doa di dalam sujud, memperbanyak doa dalam duduk tahiyat akhir sebelum salam. Lantas jika sudahlah solat itu dipenuhi muatan-muatan di dalamnya solat, apalah pula hikmah syariah disyariatkan kembali solat berdoa setelah solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal kiram. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'. Yang mulia Abu Imam Masjid dan seluruh para hadirin dan hadirat sidang pengajian rahimakumullah. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan tentang seorang perempuan yang ketika tiba bulan Ramadan dalam kondisi hamil. Kemudian ada juga sebagian wanita dalam kondisi sedang menyusui anaknya atau anak orang lain yang ia disewa oleh orang lain untuk menyusukannya. Kemudian konsekuensi syariat berupa apa? Tak kala dua orang yang berstatus seperti demikian kemudian mereka meninggalkan berpuasa, atau jika telah menanamkan niat ketika malam, keesokan paginya dia berbuka, maka perlu saya tambahkan sedikit keterangan bahwa tidak selamanya kepada wanita yang meninggalkan puasa didorong oleh sedang menyusui atau hamil mesti diwajibkan kepadanya dua, tidak. Ini ditinjau dari apa faktor kecemasan sehingga dia meninggalkan berpuasa. Kenapa wanita yang sedang menyusui itu perlu meninggalkan puasa Ramadan? Jika alasan dia meninggalkan puasa Ramadan karena dia takut kekurangan ASI karena kurang asupan makanan, yang kemudian dia mencemaskan sang bayi, mencemaskan jiwa bayi, keselamatan bayi, kesehatan bayi, dia mencemaskan kondisi bayi sehingga dia harus meninggalkan puasa. Kemudian orang yang sedang hamil, dia takut keguguran bayi tersebut, dia mencemaskan bayi, dia bukan mencemaskan jiwanya tapi dia mencemaskan bayinya. Ketika itu maka dua yang berlaku kepadanya. Yang pertama, dia wajib mengqadai sebanyak jumlah puasa yang dia tinggalkan, dan dia di saat yang sama juga didenda dengan fidyah. Adapun jika dia meninggalkan puasa itu karena dia takut lemah, dia mencemaskan kondisinya sendiri, dia mencemaskan kondisinya sendiri, dia takut dengan memberi susu, menyusui akan mengakibatkan misalnya kurang darah, apalagi sedang berpuasa, atau dia mencemaskan dirinya lemah dan macam sebagainya, maka ketika dia tidak berpuasa sedang yang mendorongnya adalah mencemaskan dirinya sendiri,
dia hanya wajib mengqadainya saja, tidak wajib kepadanya fidyah. Kita asumsikan saja bahwa wanita itu mencemaskan anaknya, baik dalam hal keguguran atau dalam hal kurang gizi. Kemudian, apakah kewajiban dua macam ini disyaratkan harus bersamaan atau boleh diqadai kemudian baru dibayarkan fidyah, atau dibayarkan dulu fidyah kemudian diqadai, atau disyaratkan dalam ilmu fikih bersama dengan qada disyaratkan harus dibayarkan fidyah? Ketahuilah bahwa kewajiban mengqada dan kewajiban membayar fidyah adalah merupakan dua perkara yang terpisah, yang tidak disyaratkan harus bersamaan kedua-duanya. Misalnya dia baru mampu mengqadha, belum mampu membayarkan fidyah, dia boleh mengqadha dulu, kemudian barulah melepaskan ibra' zimmah, melepaskan tanggungannya ketika dia sudah punya kemampuan untuk membayarkan fidyah. Tidak disyaratkan hari itu diqadai, hari itu pula harus dibayarkan fidyah, karena itu merupakan dua sesuatu yang berbeda, tetapi kebetulan secara syariat merupakan kedua-duanya sanksi atas meninggalkan satu ibadah yang sama. Kemudian ketika dia sedang mengqadai puasa yang tertinggal karena salah satu dari dua faktor yang sudah kita sampaikan barusan, kemudian separuh perjalanan, misalnya dia baru berpuasa setengah hari atau beberapa jam, atau katakanlah hampir 1 jam hendak berbuka, tiba-tiba dia kedatangan haid. Datang haid merupakan salah satu penyebab batalnya puasa walaupun tinggal 5 menit lagi, maka batallah puasa wanita tersebut dan tidak sah. Kemudian apakah ada sanksi lebih atau denda lebih? Itu tidak ada pendapat para ulama dalam 4 mazhab bahwa jika seseorang yang sudah kadung mengerjakan ibadah puasa mengqadai, kemudian separuh perjalanan tertinggal karena haid, kemudian dia harus mengqadai puasa tersebut karena sudah batal, kemudian didenda dengan jumlah yang lain, itu sebatas apa yang sudah kami ketahui, tidak ada satupun pendapat para ulama dari 4 mazhab fikih yang menyatakan demikian. Tetapi puasa yang sudah batal tersebut dianggap batal dan hari itu dia tidak dianggap telah berpuasa. Namun dia cukup mengulangi kembali qadanya pada hari-hari ketika dia telah suci kembali. Referensi yang kami ambil di antaranya dalam Hasyiah Bajuri ala Fathul Qarib Mujib juz 1 lebih kurang halaman 287 hingga halaman-halaman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mendefinisikan solat adalah doa itu adalah merupakan definisi secara etimologi, secara bahasa. Solat secara bahasa, secara logat, secara etimologi, as-salah bil makna ataupun bi makna doa bil khair, yaitu doa berisi kebaikan. Ini berangkat dari adanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia, surat nomor 9, surat At-Taubah, di mana Allah memerintahkan kepada si sa'i, orang yang diutus khusus oleh orang yang bekerja di bagian zakat, untuk mengutip zakat. Sa'i. Kemudian setelah si sa'i itu mengambil zakat dari orang yang membayar zakat, Allah perintahkan kepada orang yang menerima zakat itu untuk mendoakan si pemberi. Allah berfirman, wa sholli alaihim inna salawataka sakanul lahum, dan doakanlah mereka. Jadi sholli di situ maknanya doakan. Jadi sholli bermakna logat, doakanlah olehmu ya Muhammad kepada mereka, inna salawataka sakanul lahum, karena doamu kepada mereka setelah mereka membayar zakat, sakanul lahum, dapat menenteramkan hati mereka. Adapun doa, adapun solat dalam istilah terminologi atau mustalah syar'iyyah, istilah syariat, itu bukan doa, tetapi aqwalun wa af'alun, muftatahah bitakbir wa mukhtatamah bitaslim,
kumpulan rukun-rukun qauli, ucapan-ucapan tertentu, dan kumpulan rukun-rukun perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu definisi solat. Tentang di dalam solat itu ada zikir-zikir dan doa. Kemudian kenapa pula jikalau di dalam solat penuh muatannya dengan doa-doa, misalnya dalam doa iftitah, kita memilih misalnya doa iftitah selain Allahu Akbaru kabira, misalnya kita memilih doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khata, itu doa. Kemudian kita juga memperbanyak doa di dalam sujud, memperbanyak doa dalam duduk tahiyat akhir sebelum salam. Lantas jika sudahlah solat itu dipenuhi muatan-muatan di dalamnya solat, apalah pula hikmah syariah disyariatkan kembali solat, berdoa setelah solat. Jadi ketahuilah bahawa ini termasuk dalam perkara ta'abbudi. Ta'abbudi adalah merupakan amruddin la yuqalu maknahu, sesuatu perkara agama yang tidak perlu dicerna secara logika alasannya. Seperti misalnya kita diperintahkan, dipilih oleh syariat anggota wudu muka, ujung tangan siku, menyapu kepala dan kaki. Kenapa tidak perut? Kenapa tidak punggung? Kenapa tidak leher? Itu namanya amrun ta'budi. Tentang ada orang-orang yang mencoba menggali hikmah, kenapa mesti muka? Karena muka adalah alat yang pertama kita pergunakan ketika kita berbuat dosa. Pasti kita tawajjah, kita menghadap kepada perbuatan dosa itu. Karena kita berjalan pasti membawa muka kepada maksiat, maka dialah yang seyogyanya harus dibasuh. Itu hanya hikmah-hikmah yang dicari di kemudian hari. Maka pensyariatannya itu bukan atas alasan itu, tetapi hikmahnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antaranya adalah Allah memerintahkan agar kita mengerjakan doa, berdoa setelah solat, adalah untuk mengisyarahkan bahawa solat adalah merupakan sebuah ibadah yang mana ketika itu hamba sedang sangat dekat dengan Tuhannya, sedang sangat dekat dengan Tuhannya. Sehingga berdoa setelah solat adalah merupakan berdoa dalam sebuah kurun waktu di mana seorang hamba masih dalam teks, dalam konteks dia masih dekat dengan Tuhannya, yang memungkinkan besar kemungkinan untuk diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa menafikan kesunahan berdoa di dalam solat seperti di dalam sujudnya. Maka Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bandani dalam sebuah kitab yang bernama Syarah Muraqqil Al-Ubudiyah, kemudian dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul, beliau memaparkan, menukilkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menafsirkan firman Allah surat Alam Nashrah, fa idza faraghta fansab. Ayat itu diartikan fa idza faraghta ay minas solati, fansab ay ilat du'ai. Jika kamu telah selesai, faragta, kata kerja telah lalu, fa idza faragta, jika kamu telah selesai, artinya dari solatmu, fansab, maka tegaklah kamu dalam doamu. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah seorang ulama fikih lagi tauhid lagi akhlak, penganut mazhab Hambali, beliau dalam menafsirkan ayat itu memahami bahawa itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa berdoa setelah solat. Salah satu hikmah kenapa kita berdoa setelah solat, yang pertama perintah Allah, yang kedua perintah Rasulullah. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabud Da'awat, penjelasan masalah doa, baginda Nabi SAW ditanyai, ayyud doa asma, manakah doa yang lebih mudah diperkenankan oleh Allah? Baginda Nabi SAW menjawab, fi kulli duburil maktubat, di belakang tiap-tiap solat 5 waktu. Di antara alasan kenapa mesti di belakang solat 5 waktu, ya karena keadaan itu adalah merupakan satu keadaan di mana hamba masih sangat dekat dengan Allah Tuhannya.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, yaitu di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri dengan sabar dan dengan solat. Demikian, wallahu a'lam. Jumlah fidyah. Jadi seseorang perempuan hamil, kemudian dia meninggalkan puasa karena mencemaskan keselamatan anaknya atau sedang menyusui. Kemudian setelah dia mensafih anaknya, artinya setelah umur 2 tahun misalnya, dia menganggap sudah batas minimal dia memberikan susu kepada anaknya, kemudian kembali berjumpa dengan Ramadan lain. Betul? Dia belum membayar lagi, jadi kemudian dia kembali mencemaskan anaknya. Jadi perlu dicatat bahawa jumlah fidyah yang belum dibayarkan itu tidak bertambah. Jumlah fidyah yang seharusnya dibayar, misalnya dia sudah meninggalkan puasa Ramadan 1 bulan, berarti ada 30 kali membayar fidyah misalnya dalam sebulan. Maka jumlah fidyah itu tidak akan pernah bertambah. Yang bertambah itu apabila dia meninggalkan puasa misalnya karena ada uzur seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian di luar Ramadan dia punya waktu, kesempatan untuk mengqadai, dia sehat, tidak sedang menyusui, tidak sedang hamil, dia punya kesempatan untuk mengqadai puasa tersebut, tapi dia sengaja tidak mengqadainya, sehingga karena keteledoran dan melambat-lambatkan waktu pengqadaan hingga masuklah puasa yang lain. Ketika masuklah bulan puasa yang lain, maka sudah terselang 1 tahun dia tidak mengqadai puasa walau tertinggal karena uzur, sedang dia punya kesempatan atau mungkin mengqada. Maka ketika itu terhadap puasa yang sudah ditinggalkannya yang memungkinkan diqada namun tidak diqadainya dan disebabkan keteledorannya, maka setiap tahun yang berselang terhadap puasanya 1 hari untuk puasa bertambah 1 mud, yaitu dinamakan kafarat takhir qada puasa, bukan fidyah yang terkena sanksi pada kali yang pertama. Adapun fidyah, yaitu pada tahun yang pertama dia tidak berpuasa, yang 30 kali fidyah itu, maka fidyah itu tidak pernah bertambah, masih seperti biasa. Namun ketika dia punya kesempatan di luar daripada uzurnya namun tidak mau mengqada hingga berjumpa puasa yang baru, maka dia terkena sanksi kafarat takhir qada. Kafarat takhir qada inilah yang nantinya akan bertambah-tambah jika di kemudian hari dia kembali punya kesempatan, kemudian tidak mengqadanya, kembali berjumpa Ramadan, jumpa lagi kesempatan, dia teledor mengqadainya, jumpa lagi Ramadan, setiap tahun bertambahlah denda penundaan mengqada puasa. Bukan yang bertambah itu adalah fidyah terhadap puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tentang izin bagi seorang istri yang ketika hendak keluar rumah. Jadi ada perbedaan permasalahan antara ketika istri keluar untuk mengerjakan ibadah wajib, mengerjakan fardu kifayah, mengerjakan sesuatu yang bersifat sunnah atau mubah. Saya membaca dalam Syarah Al-Mahalli juz yang pertama dalam penjelasan akhir daripada Kitabul Haid dan awal daripada Kitabus Shalah. Dalam hasyiah kitab tersebut, dalam catatan kaki kitab tersebut dijelaskan bahawa wajib terhadap seorang wanita ketika keluar rumah meminta izin kepada suaminya dengan catatan ketika dia keluar rumah hendak mengerjakan sesuatu yang bersifat sunnah. Sesuatu yang bersifat sunnah. Adapun sesuatu yang bersifat wajib yang tidak mampu kewajiban itu digugurkan di rumah. Misalnya dia hendak belajar ilmu fikih, cara solat yang benar, cara bersuci, sedang suami tidak bisa mengajarkannya, tidak punya ilmu ataupun tidak disewa seorang pengajar untuk mengajarkan istrinya. Sedang istrinya sangat butuh kepada pengetahuan itu untuk mensahkan ibadahnya. Ketika misalnya suami melarangnya
bukan tidak ada izin, memang dia sengaja melarangnya, maka tidaklah menjadi dosa dan nusyud seorang isteri yang keluar guna menunaikan kewajiban dengan Allah berdasarkan kaedah tidak ada ketaatan kepada makhluk jika harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia keluar sama dia, ketika dia keluar hendak belajar misalnya ilmu tajwid, cara musabakah, megak-gak su, ya merno irama bayati nawa, jawabul jawab yang tidak bersifat terlalu urgen. Dia sudah fasih membaca Al-Quran, untuk sekadar Fatihah solatnya sudah sah, rukun-rukun kaulinya sudah benar, tapi dia ingin mencari sesuatu yang lebih dalam baca Al-Quran, misalnya membaguskan suara macam sebagainya. Jika suami tidak mengizinkannya, maka dia berdosa keluar untuk walau hal positif sekalipun. Dalam konteks keluar mengerjakan solat berjamaah 5 waktu, itu berbeda dalam konteks keluar mengerjakan solat tarawih atau solat lebaran. Saya membaca dalam sebuah kitab bernama Mughni Al-Muhtad karangan Syekh Khatib Syirbaini juz yang pertama, sebuah hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan pernah kamu larang istrimu pergi ke masjid. Para ulama menempatkan atau menghamal, membawa pemahaman hadis itu dalam artian ketika isteri hendak mengerjakan solat maktubat, ya semayang lehu atau maghrib isya masjid, dan ketika mereka datang tidak timbulnya fitnah, tidak mengumbar aurat, tidak terjadinya fitnah, dan mereka bukan zuhai'ah. Mereka bukan zuhai'ah. Zuhai'ah bermakna wanita yang memiliki kecantikan lebih di atas rata-rata. Kemudian memiliki zuhai'ah bermakna postur badannya terlalu bahenol, yang dapat menyebabkan terganggunya konsentrasi orang lain. Maka terhadap mereka tetap tidak disunahkan untuk pergi solat berjamaah, kecuali pada jamaah-jamaah yang tertutup seperti ke pondok pesantren atau ke tempat-tempat khusus yang di sana didirikan khusus oleh kaum wanita. Adapun ketika dia keluar tidak ada fitnah dan dia tidak termasuk dalam kriteria wanita yang seperti kita sampaikan itu, maka dimakruhkan terhadap suaminya melarang istrinya untuk pergi solat maktubat jika aman daripada fitnah. Dimakruhkan untuk melarang istrinya. Maka hukum suami melarang istri yang aman dari fitnah, yang bukan zuhai'ah, kemudian dia pergi untuk solat 5 waktu maktubat, kemudian dia melarangnya berdasarkan hadis Nabi, la tamna'u nisa'akumul masjid, jangan kamu larang istrimu solat 5 waktu ke masjid. Maka para ulama memahaminya sebagai larangan yang bersifat ghairu jazam, larangan yang bersifat tidak kuat, sehingga melahirkan konsekuensi hukum. Bukan haram tetapi makruh suami melarang istri dalam konteks demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi urinang wanita yang pergi haji, wanita yang pergi haji, jadi harus dipahami begini. Haji kedua-duanya adalah merupakan wajib secara personality, artinya masing-masing wajib. Uragam wajib haji atau deraga, urinang wajib haji atau deraga. Tidak wajib suami membawa isteri ke haji. Jadi uragamnya wajib jauh haji kero, hana wajib bawa rumah, wajib jak kero. Cuma orang Acehnya orang yang letak pribadi. Menyo kejak menyo hana ke bawa rumah sang kurang sah haji, memang payah ke bawa umi-umi ketiga. Itu bukan karena kewajiban yang dipundakkan atasnya, tapi hadiah kebaikan kepada istri. Tetapi yang terjadi sekarang misalnya sebaliknya. Istri punya harta, terserah dia apakah harta warisan, pokoknya dia punya harta untuk berangkat haji. Kemudian suaminya tidak punya harta untuk berangkat haji, otomatis istrinya wajib, suami tidak, karena wajibnya secara masing-masing. Dan tidak wajib si istri membawa suami dalam hal kewajiban membayarkan, tetapi wajiblah si wanita ini ketika berangkat haji aman di jalan dan ada orang yang pergi menemaninya, ada orang yang menjaga keamanannya.
Sedang para ulama berbeza pendapat tentang orang yang menemaninya. Apakah orang yang menemaninya harus mahramnya atau boleh orang-orang lain yang bisa menjaga keamanannya. Jadi menyusurah pasarnya menyujak dengan kloter ke rame-rame, potensi-potensi terjadi hal-hal yang aneh-aneh, hana memang dijaga ahli jamaah dan macam sebagainya. Ketika misalnya kita memilih pendapat itu, maka ketika kena jak urinang yan karena peng kana aman jalan, maka ketika itu dia wajib menunaikan haji. Karenanya bersifat wajib, walaupun suami tidak memberi izin, anak ubu abangnya wajib. Yang benar, wajib arti kau jauh haji. Pakan wajib peng kana lebih dari harta yang kau perleh. Kemudian aman jalan, ada orang yang mengawalnya, ada pesawat terus kerja. Namun suaminya tidak ikut. Ketika itu maka urinangnya wajib gejak haji. Pakan karena aman bak gejak. Kecuali waktu gejaknya menuhana aman. Ketika aman waktu gejak disebutkan dalam beberapa kitab, ulama Syafi'iyah berbeza pandangan dengan ulama tiga mazhab yang lain. Pembahasan tentang masalah haji ini dikarang khusus kitabnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengarang sebuah kitab khusus tentang Al-Manasik Haji wal Umrah, di mana ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan bahawa ma'an nisa'in siqat sudah dianggap boleh urinang yang gejauh haji bersama wanita-wanita yang terpercaya, walaupun kau ragam na urinang lain yang memang jaga agaknya le urinang lain yan hani perkaru legop bak ketikanya bati agaknya punya kewajiban, jika memang punya kemudahan wajib bijak. Yang benar. Tetapi ada sebagian pendapat lagi yang berpendapat bahawa monyo hana gejak leko ke hanja gejak. Yang benar. Maka karena ada sisi perbezaan pandangan para ulama, long lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan monyo na ngejak jika dia punya kemampuan dan punya harta, ada kendaraan, aman jalan dan ada orang-orang yang bisa menjaga keamanannya, maka dia wajib mengerjakan haji. Walau hana gejak ayah hana umit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu dipahami bahawa haji dan umrah itu adalah kedua-duanya wajib. Saya membaca dalam kitab Fiqih ala Madzahibil Arba'ah karangan Said Abdul Rahman Al-Jaziri juz yang pertama. Hanya Imam Maliki yang berpendapat umrah itu sunnah. Imam Malik berpendapat umrah sunat, haji wajib. Jumhur ulama berpendapat haji dan umrah kedua-duanya wajib dan keduanya merupakan sesuatu yang berpisah. Tetapi memungkinkan mengerjakan umrah mesti dengan haji. Karena haji bisa kita kerjakan dengan tiga mekanisme, tiga cara. Haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Nah, seseorang yang hartanya itu ikhtisar, kasirah, terbatas hanya kepada satu, peng hansip dua gojak, munyo gesetur peng haji, hana ngejak umrah, munyo gejak umrah, hana ngejak haji. Wajib terhadap orang itu menyetor haji dan tidak wajib umrah. Karena umrah bisa kita kerjakan musiga dengan haji. Tapi haji tak pubut menyokan dengan musim haji. Haji tak wukuf di Arafah menyokan dengan air kurang. Haji tak mabit di Muzdalifah menyokan bak tempat-tempat roh, bak watir-watir roh. Adapun umrah bisa kita kerjakan kapan pun. Jadi je tak pasal umrah tiga dengan haji, tapi haji tak pasal haji bak umrah menyokan bak watir roh. Karena al-hajju ashhurum ma'lumatun kun Allah dalam surah Al-Baqarah. Haji itu suatu kewajiban yang sudah termaklumi, ditentukan waktu pelaksanaannya. Wukuf dikurang Dzulhijjah, menyokan dikurang Dzulhijjah ada pun dah wukuf. Walaupun Arafah kosong dia wukuf tirah dah nasi. Iaitu bercarat bahawa bersikurang Dzulhijjah dah wukuf. Maka jika kita hanya punya satu
hanya uang itu harta cukup untuk satu. Yang jika kita haji tidak ada uang untuk umrah, menyertai umrah hanya ke haji, ketika itu tertayin wajib atas orang tersebut menyetor haji, tidak boleh menyetor umrah. Walaupun haru preh. Pakan karena mungkin gepubut umrah tiga dengan haji. Orang yang sudah menyetor haji atau orang yang punya uang lebih, ada kejap Allah umrah mulai kata yang haji lebih apa yang ada pengaruh, maka tidak mengapa baginya pergi umrah. Hana ubu jaju yang jiwa 3 minggu 3 jak lelah alhamdulillah apa yang hana pengaruh. Ada kejap menambah ke habis peng ngajak haji, peng haji kan lengkap. Yang menan berangkajan pu haji biasa, pu haji plus tapi nak peng. Nyo peng jak umrahnya tu gelantor jak Bali koknya memang peng tiba. Peng bah-bah memang. Peng cuma-cuma 20 juta yang peng cuma-cuma. Ada hana kejap kena habis tilang 3 minggu. Kejap kenan, maka karena hana terganggu prosesi pelaksanaan haji dengan umrah, maka silakan, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak menghalangi dia itu untuk ke haji oleh hutang. Karena hajinya hak Allah Taala. Dia hak angau reung. Tambah lagi tanya umpama tanda semayang, nak payah terlekeh izin mbak mak dile. Sedangkan yang pewajib semayang tanya ataupun tayammum perang sabilillah dalam konteks fardhu'in. Misalnya begini, terdengar bahawa awak kafir Belanda atau kafir Portugis kaijak kaitamu kena katro enan ali putih, dan memang berita itu valid don hino ilho. Ketika itu mengusir penjajah atau orang kafir hukumnya fardhu'in. Buat ketika dia menjadi fardhu'in, ipakah lima nemik benija eron bang deko mati. Nya hana boleh dengar, hana boleh kezin. Ron menjelam melong kalau lebih nama yu menyawati so hana masalah ya aju. Hana pengaruh ke jelam meji atau ke lek tetangga rumah menyawati ron syahid ron itu so bayu hutang lu. Nya hana pengaruh karena jih kewajiban yang wajib oleh Allah, hana payah dalam kezin bama kelu oleh. Oh tekedi singa mati di batajaknya. Gupegak cara oleh Allah Taala singa. Karena barang siapa yang berhutang, kemudian ketika dia berhutang, dia punya rencana, jika Allah mudahkan pasti aku akan membayarnya. Kemudian dia tidak pernah punya kesempatan membayar. Dia napeng, dia punya harta, tapi pas-pasan untuk kehidupan, pas-pasan untuk beruh. Dia tidak pernah punya uang lebih dan dia tidak pernah lari dari hutang, tidak pernah menunda pembayaran. Tapi memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibayar. Akhirnya dia mati membawa hutang tersebut. Dhammanallahu alaih. Allah akan ikut campur dalam proses hutangnya. Nyaruh Tuhan tengah udah-udah. Ciban cara ke pegat, nyampe di fikir je no sari. Bahai dengar pegat cara ali Tuhan. Mang kiban cara tengku ke pegat, be di fikir je no kagak pegah karuh Allah kiban lo. Dhammanallah. Allah ikut campur menjamin hutangnya. Pu gecok pahala tanya gejuk ke JBO, pu gecok dosa haji baik ada tanya BO. Pokoknya Allah yang penting anda tidak pernah menunda-nunda pembayaran hutang dan anda tidak pernah punya tujuan hana aku nak bayar. Jika tidak ada tujuan seperti demikian, maka hana pupu bayar nak hutang. Jika memang tujuan dah rencana kena bayar, hana rencana perlu hutang, ada mati Allah ikut campur. Dengan catatan itu tamu hutang muno demi kebutuhan. Baik tamu hutang itu demi kemewahan. Yang Tuhan gelak kemah. Yang baik rolong kekun. Abang itu kemewahan dunia. Nya memang hana beru di rumah. Anak mit hana kita mau gula. Peng biasa tu anak mit peng jajan anak mit kepada urutan. Anak mit sakit hana ubat. Yang bersifat terdesak tamu hutang yang Allah ikut campur ni. Ha? Yang mana? Nyo itanya hana, tak belum Honda. Dapat tak kredit motor cok Pajero pula lom. Peng top si boleh 15 juta. Itanya peng leh 2 juta, si boleh tamang pak sa. Yang mana pak sa? Yang tak puruh Tuhan tayu bayu motor Pajero tayo. Padahal itu tak depu hana kemampuan tu. Yang tak pak sa kekeun. Nya Allah le kemah apa tayo. Yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Atau memang berhaji? Berhaji karenanya ketika berjumpa dua kewajiban mono. Sabuh Allah hayu, sabuh kewajiban yang sangkut langsung dengan Allah, sabuh tu kewajiban yang sangkut dengan manusia. Didahulukan tentang Allah. Yang benar. Dan hendak you laki izin lebih bagusnya. Yang izin long, cuma dia kan ke mamih benda. Yang menyoga dengar doa kita nyo pi ya ke lipa hutang.
Disebut di dalam kitab Majmu', orang yang pergi haji itu sunat berdoa teruk jak baik teruk wow. Memang kaya ke? Ya Allah Tuhanku betul lunjak baik teruk wow lekai meninggal hidup supaya ketika dibangkitkan besok di akhirat bersama rombongan orang-orang yang meninggal di haji. Karena orang yang pertama dibangkitkan Rasulullah, para sahabat, Nabi-Nabi Rasul, Rasulullah, Nabi Rasul, para sahabat, orang yang meninggal di Baqi', di Ma'la, Syubaikah, orang syahid Badar, orang di Uhud. Kemudian barulah kita nyoy likutnya tiga je barisan ngurunyan. Nyoy dan nyoy noi dia aku berangkat ko yo hoy. Maka disunatkan katanya ya Allah butruk lonjak betruk lewo mai tio na utang tak doa ke nyam tak mahir ke. Ya, wallahu alam bisawab.